Stillwaters yang mendengarnya memutuskan bahwa mereka akan melakukan hal itu. Anggota eselon pertama akan segera mendapatkan informasi tentang rekor-rekor baru di beberapa dungeon untuk mempercepat langkah mereka. Deputi itu berkata bahwa perintah tersebut akan segera disampaikan kepada bawahannya, tapi Stillwaters melihat ke arah gadis itu dan bertanya, "Apa yang salah? Kenapa kamu tidak melanjutkan?" Dia menyadari bahwa Lily terlihat bingung. Bertanya-tanya siapa yang berani melakukan hal ini kepada deputi yang ceria mereka. Lily pun menjawab dengan perlahan bahwa dia pasti sudah lupa tentang taruhan yang telah dibuat dengan si Thief. Stillwaters menjawab bahwa dia sudah membuat banyak kesepakatan dan membutuhkan informasi lebih lanjut. Lily menjelaskan bahwa itu tentu saja tentang Ling Che, dan ketua guild itu langsung teringat percakapan tersebut. Dia bertanya ada apa dengan orang itu, karena sudah cukup lama sejak pembicaraan itu. Lily menjawab bahwa tim Thief itu sekarang menyebut diri mereka Shadow. Tim yang sama tiba-tiba muncul di peringkat tim. Tiana, yang ikut mengonfirmasi, menjelaskan bahwa Lily sendiri sudah mengikuti mereka dengan cermat, bahkan membuat banyak posting di forum tentang mereka. Si Thief ini sangat sombong, kata Lily. Aku tidak terkesan dengannya saat pertemuan pertama, tapi sekarang aku percaya dia memiliki bakat. Stillwaters mengatur kacamatanya, berpikir sejenak tentang posisi tim Shadow. Di mana mereka sekarang? Tanyanya. Lily menjawab bahwa hasil minggu pertama belum dihitung, tapi rekor mereka belakangan ini benar-benar mengesankan, dan dia mengirimkan informasi tentang hal itu kepada Stillwaters. Dia terkesan dengan apa yang dia lihat di layar. Orang ini pasti sangat familiar dengan Heavenland, karena dia bisa meraih hasil yang mengesankan, kata Stillwaters. Tapi justru karena ketekunan inilah, tim Shadow tanpa sadar telah menjadi ancaman bagi beberapa pemain besar. Lily bertanya apakah mereka akan mengirim bantuan. Stillwaters menjawab bahwa tidak perlu melakukan apapun untuk mereka. Lily pun kebingungan dengan jawaban ini. Ling Che masih seorang Thief Nebulous, dan jika mereka melewatkan bakat seperti itu, ini akan menjadi kesalahan, kata Lily. Namun Stillwaters memiliki pemikiran lain. Justru karena dia melebihi semua ekspektasi kita, tidak perlu bantuan apapun. Akan sangat menarik melihat sejauh mana si Thief Ling Che bisa melangkah tanpa bantuan kita. Proud Elf menyapa Ling Che yang tampak terkejut, tak menyangka akan bertemu dengan mereka di sini. Jane berpikir bahwa ini adalah takdir. Ling Che bertanya bagaimana perkembangan pelatihan mereka, dan Jane menjawab bahwa tanpa dia, semuanya terasa sangat lambat. Victor pun sangat senang, seperti yang diharapkan. Ternyata Ling Che adalah salah satu dari Shadow. Katanya dengan gembira, tak bisa menahan emosinya. Lelaki itu melihat rekor yang dibuat oleh tim Shadow di forum, dan awalnya tidak mempercayainya. Namun, begitu dia mengetahui bahwa itu adalah tim Ling Che, keraguannya pun hilang. Ling Che menjawab bahwa sebenarnya mereka memiliki taktik yang tepat sejak awal, dan rekan-rekannya juga tampil dengan baik. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Perawat Elf mencatat bahwa Thief Ling Che tetap sama pemalu seperti biasa. Gadis itu bertanya apakah Ling Che akan membantu mereka dengan pemajuan level, karena mereka sudah lama meningkatkan level dan tak bisa melewati Fisherman Pier. Longface mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat berusaha mencari panduan, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Ling Che berkata bahwa mereka harus pergi ke Fisherman Village terlebih dahulu. Di sana ada toko yang menjual Baria Herb, dan dia akan memberikan mereka lokasinya. Para pemain pun senang mendengarnya, dan Ling Che memutuskan untuk berbagi dengan mereka, tidak hanya apa yang sudah dia beritahukan, tapi juga strateginya. Longface berterima kasih atas jawabannya, namun mengatakan bahwa itu sudah cukup. Mereka akan menyelesaikan sisanya sendiri ketika perawat elf keberatan. Longface menjawab bahwa Ling Che sudah membantu mereka cukup banyak, jadi tak perlu diurus lagi. Dia berteriak pada Jane untuk berhenti melakukan omong kosong. Mereka harus segera pergi ke Fisherman Village. Victor pun mengucapkan selamat tinggal pada Ling Che. Mereka sudah lama tidak bertemu dan sangat merindukannya. Longface memerintahkan anggota kelompoknya untuk tidak terlambat karena toko rahasia akan segera tutup. Victor sekali lagi mengucapkan selamat tinggal pada Ling Che dan berjanji akan berusaha keras untuk menjadi thief hebat seperti dirinya. Ling Che tidak benar-benar menyetujui keinginan pria itu. Seharusnya dia menjadi thief terkuat dalam permainan ini, tapi Ling Che masih memiliki perjalanan panjang yang harus ditempuh, dan setidaknya dia belum menjadi rival Darkline.
Namun, itu mengingatkannya bahwa waktu semakin habis dan dia perlu mempercepat proses. Dia harus mencapai level 15 dan menjadi awaken secepat mungkin. Pencapaian pribadi itu harus menjadi awal yang baru baginya, yang sangat dia butuhkan. Itu juga satu-satunya cara untuk melunasi hutang sang kakek yang mencapai 1,5 juta. 1 minggu berlalu, dan banyak orang melihat tim Shadow memasuki 20 besar dalam peringkat tim untuk pertama kalinya. Kejadian ini sekali lagi mengejutkan komunitas dan memicu gelombang konfrontasi baru untuk merebut tempat di peringkat. 2 minggu kemudian, Shadow mencapai tempat ke-15 dan menjadi topik yang paling dibicarakan di kalangan para pemain karena tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Ini memberi semua kejadian ini aura misterius. Pada minggu ketiga, mereka memenuhi ekspektasi dan berhasil masuk ke peringkat 10 besar, membuktikan teori para penggemar tentang mereka dalam waktu yang sangat singkat. Shadow bahkan mencetak lebih banyak rekor berkat pengalaman Lingche dari kehidupan sebelumnya. Ini semakin meningkatkan ekspektasi yang ada pada Shadow, dan bagi beberapa pemain, mereka menjadi idola. Tetapi semakin dekat tim ini, dengan puncak peringkat, semakin besar bahaya yang mengintai mereka. Dan akhirnya, bahaya itu mulai menunjukkan dirinya, tetapi bagi Lingche, itu sudah bisa dia prediksi. Mereka telah mengambil sepotong kue milik orang lain, dan tidak mengherankan jika sebuah guild sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan mereka. Para pria dari Wolfang senang akhirnya menemukan tim Shadow, dan kepala tim memerintahkan mereka untuk melapor ke atasan dan bersiap untuk serangan. Tilis yang sudah lelah membersihkan dungeon justru merasa bersemangat dengan petualangan ini, karena jumlah musuh yang mungkin perlu dia panggil untuk bantuan. Lingche memperkirakan ada sekitar 12 musuh di lapangan terbuka, kebanyakan dari mereka level 10, dan dia memberitahu teman-temannya untuk tidak tinggal terlalu lama. Para thief merasa puas dengan diri mereka sendiri. Kuda hitam yang muncul begitu saja akhirnya terjebak. Minggu sebelumnya, Squirrel telah mencoba menyembunyikan kemarahannya. Dia telah meremehkan tim Shadow. Tim ini benar-benar mampu melakukan sesuatu. Kepala tim berjanji untuk menambah jumlah jebakan, tapi menurut Squirrel, tim Shadow terlalu kuat untuk bisa dilawan oleh para thief yang ada. Berdiri di ruangannya, dia berbalik ke pembawa pesan dan berkata kepadanya untuk menunda mereka sebisa mungkin. Dia ingin bertemu langsung dengan mereka. Komandan tim memerintahkan agar mereka dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 orang, dan masing-masing kelompok harus menghadapi satu musuh dan menahan mereka selama mungkin. Serangan pertama mengenai perisai Ryuko, dan anak laki-laki itu berhasil menangkis serangan dari para thief dari Wolfang. Tidak peduli berapa kali 5 penyerang itu mencoba menembus pertahanannya, mereka gagal. Bahkan Ryuko sendiri mengatakan bahwa itu tidak ada artinya. Tiba-tiba, Ryuko berubah menjadi raksasa yang mulai melemparkan para penyerang ke arah yang berbeda, dan tidak ada yang mengerti mengapa anak itu bisa tumbuh sebesar itu. Sekarang, dia hanya ingin satu hal, yaitu agar setiap lawannya merasakan rasa kekuatan sejati. Sementara anak laki-laki itu berurusan dengan bagian musuh, Tilis menjadi lebih aktif di belakangnya. Mantra pertama dari gadis itu adalah Flaming Dragon Roar, yang mengejutkan para musuh yang tidak siap. Setelah berpikir sejenak, Tilis menyadari bahwa ini cukup untuk mengatasi beberapa anggota dari tim penyerang. Tilis sepenuh hati berusaha mengusir rasa sedih dan kebosanan dalam hidupnya. Beberapa detik kemudian, thief pertama tertembak di kaki, yang menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak sementara. Komandan para thief memutuskan untuk tidak bergerak terlalu jauh dari pria yang terluka, karena ini hanya akan mempermudah tugas sang penyihir. Namun, mereka tidak punya kesempatan untuk bertindak lebih jauh, karena dalam sekejap, peluru dari Bird of Darkness menembus kepala 2 anggota tim, menghentikan mereka seketika. Penembak itu berhasil mengenai kepala pemimpin tim dan berkata bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa. Sebelum pria itu bisa melarikan diri, dia jatuh di samping rekan-rekannya yang telah tewas. Para thief akhirnya menyadari bahwa tim Shadow telah melampaui segala harapan mereka. Mereka takkan pernah menerima pekerjaan ini jika mereka tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang ingin mengerjakan tugas ini. Para pemain ini menyembunyikan peralatan mereka dengan level sejati. Mereka benar-benar tak terkalahkan, terutama thief ini yang berhasil melakukannya dalam 4 gerakan sekaligus tanpa ada yang sempat melihat apa yang terjadi. Jika pemimpin tim tidak memanfaatkan jeda singkat Lingche, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kebahagiaan thief itu sangat singkat.
Ling Che dengan cepat menemukan dia dan berkata bahwa sangat tidak sopan bersembunyi di semak-semak dan memaksanya untuk mencarinya. Ling Che mengangkat pedangnya di atas kepala thief itu dan berkata bahwa sudah waktunya untuk bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Ketika pedang itu hampir menyentuh leher thief tersebut, tiba-tiba pedang itu dihentikan oleh belati Squirrel yang berkata bahwa itu sangat kejam. Ling Che terkejut dengan kecepatan Squirrel. Dia bahkan tidak sadar bagaimana pria itu bisa sampai di sana. Squirrel menatap wajah Ling Che selama beberapa detik dan kemudian bertanya apakah mereka benar-benar tim Shadow yang sama. Namun, sebelum Ling Che bisa menjawab pertanyaan itu, sebuah tembakan terdengar dari belakang pria asing yang kuat tersebut. Ling Che tidak mengerti bagaimana musuh berhasil mendapatkan senjata ganda, tetapi Squirrel dengan mudah menangkis peluru penembak jitu dengan tangan satunya. Begitu berbalik, Squirrel melihat seorang pria yang memegang pistol di kedua tangan, dengan Ryuko dan Tilis berdiri di belakangnya, siap untuk menyerang. Ling Che berkata bahwa pria itu mungkin adalah wakil master dari Guild Wolfang, bernama Squirrel, dan melihat bahwa dia menggunakan senjata ganda, ini menandakan bahwa dia telah berhasil melewati proses awakening. Wakil dari Guild Wolfang tertawa dan berkata bahwa Ling Che adalah pemain yang cukup berpengalaman. Dia mengatakan bahwa dirinya memang sudah awaken. Menghadap Ling Che, Squirrel bertanya, apakah thief itu pernah bertarung dengan awaken seperti dirinya? Ryuko tidak peduli apakah Squirrel sudah awaken atau belum. Bagi mereka, dia adalah musuh yang tidak seharusnya hanya berdiri dan mengamatinya. Ryuko tidak mengerti mengapa mereka harus mendengarkan pria bodoh ini dan memutuskan untuk menyerangnya terlebih dahulu. Tetapi Ling Che berusaha menghentikannya. Ryuko yakin bahwa awakening hanyalah salah satu pergantian profesi. Keempat dari mereka sudah mencapai level 15, dan jika mereka bersatu, mereka akan menang. Ling Che menyadari bahwa para awaken berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan pemain biasa, dan mereka bahkan belum mengganti profesi mereka. Meskipun Squirrel tidak sekuat Darkline, dia adalah salah satu dari 150 thief dalam kehidupan sebelumnya, dan Ryuko perlu dilindungi. Mereka harus segera mengakhiri pertempuran ini, karena selama mereka masih dalam daftar merah, mereka tidak diperbolehkan bertarung dengan dia. Ryuko yakin bahwa mereka harus bertarung dengan pemain yang lebih kuat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Saat itu, Ryuko sudah melesat ke arah musuh dan menghantamnya dengan tinju raksasa, menenggelamkannya ke tanah. Ling Che berteriak bahwa mereka harus keluar dari sini secepatnya, tetapi Squirrel sudah bangkit dari tanah dan bersiap untuk memberi jawabannya. Sesaat kemudian, Squirrel yang terbangun menggunakan keterampilan Conquering Dragon Tiger untuk meningkatkan peluang dan efektivitas serangan balik. Ryuko tidak bisa bergerak, akhirnya dia menyadari bahwa musuh terlalu cepat, jauh lebih cepat dari Ling Che. Squirrel berkata bahwa mereka yang membunuh orang lain pasti ada di daftar merah, dan nama merah Ling Che cukup cerah. Ling Che sadar bahwa orang yang terbangun bisa membunuhnya dalam sekejap, bahkan tanpa dia sempat bereaksi. Inilah jurang antara mereka dan pemain biasa. Squirrel kemudian berkata bahwa dia sudah mendengar tentang Ling Che, tetapi ternyata dia hanya seorang thief biasa yang bahkan tak bisa memegang belatinya dengan benar. Ucapan penuh semangat dan tantangan dari pria yang terbangun itu terhenti oleh tarian api yang menerangi seluruh lapangan. Namun, dia menggunakan trik yang sama untuk melawan mantra itu. Ryuko yang masih tidak bisa bergerak menyaksikan mantra Tilis berubah menjadi gelembung api, namun gadis itu bertekad. Dia tidak akan mundur dan membentuk mantra untuk mendukung rekan-rekannya. Squirrel sangat terkejut melihat seorang battle match perempuan yang sangat jarang dalam permainan ini, namun pidatonya berikutnya terhenti oleh sebuah tembakan yang menghantam tepat di kepala. Bird of Darkness juga bergabung dalam penembakan dengan senapan jarak jauhnya. Ryuko, dengan senyum predator di wajahnya, memberi selamat kepada penembak jitu atas tembakan yang bagus dan mengatakan bahwa tim mereka belum kalah. Namun, detik berikutnya, Ling Che yang terdiam di pohon memberi peringatan pada Bird of Darkness untuk melihat ke belakang, karena Squirrel ada di belakangnya. Penembak jitu itu melihat target yang baru saja dia tembak dan menyadari bahwa itu adalah klon. Ternyata, pria yang terbangun itu menggunakan keterampilan substitusi. Squirrel mencatat bahwa penembak itu adalah spesimen yang sangat menarik, tetapi mereka cukup lemah dalam pertempuran jarak dekat. Pria yang terbangun itu berkata bahwa dia sangat membenci orang yang menyerang secara diam-diam, seperti burung kegelapan.
Ling Che tidak memutuskan untuk menunggu eksekusi, melainkan langsung menyerang. Dia melompat ke arah Squirrel dan menendangnya sambil berteriak kepada penembak jitu untuk segera pergi. Pria yang awaken itu tersenyum. Dia sudah menunggu ini. Jika Ling Che menganggap dirinya pahlawan, biarlah dia mati seperti seorang pahlawan. Ling Che hampir tidak bisa menghindari pedang yang melesat di atas kepalanya, tetapi setelah gagal menusuk dengan pedangnya, Squirrel segera menendang perut Ling Che yang membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Squirrel sempat berpikir bahwa tidak mengherankan jika pemain biasa tak bisa menandingi Thief ini. Ling Che sadar bahwa tidak ada satu detik pun yang bisa disia-siakan, karena itu bisa menjadi kesalahan fatal bagi mereka semua. Dia segera memberi perintah kepada kelompoknya untuk terpecah dan mundur. Beberapa saat kemudian, Ling Che melemparkan bom asap ke tanah dan keempatnya menghilang dari pandangan Squirrel. Squirrel menyadari bahwa musuh telah melarikan diri dan tidak perlu mengejar mereka, meskipun beberapa dari para Thief telah dibangkitkan kembali. Ling Che kembali ke dunia nyata dan kakeknya terlihat senang melihat nafsu makannya yang baik. Anak itu masih tumbuh besar, jadi dia harus makan lebih banyak agar menjadi kuat dan sehat. Ling Che menjawab bahwa itu karena dia akan mengambil langkah besar yang akan menentukan sisa hidupnya. Itulah mengapa dia ingin berada dalam kondisi terbaik. Kakeknya bertanya-tanya apa yang begitu penting sehingga hal itu akan terjadi. Dia bertanya apakah dia bisa membantu Ling Che dalam hal apapun, tetapi Ling Che mengatakan semuanya baik-baik saja. Ling Che memberitahunya untuk tidak khawatir. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan sendiri. Semua sudah benar. Momen yang paling penting dalam hidupnya akhirnya datang, dan hari ini dia akan mengganti profesinya. Setibanya di tempat yang tepat, Ling Che terkejut karena ternyata dia meremehkan kecepatan kemajuan pemain lain. Begitu banyak pemain yang datang ke hall untuk pergantian profesi untuk mendapatkan misi pribadi mereka. Setiap pemain berharap untuk berhasil mengganti profesi mereka dan menjadi awaken, dan beberapa bertanya-tanya apakah misinya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap misi memiliki 3 tingkat kesulitan, A, B, dan C. Tujuan dan kondisi berbeda, dan tujuan misi ditentukan berdasarkan karakteristik dan aktivitas pemain. Ling Che masih ingat keputusasaan dari kehidupan sebelumnya. Meskipun dia berhasil menyelesaikan misinya, dia gagal untuk awaken. Ini karena skala kebangkitan hanya terisi 12% setelah melewati misi, dan sebagian kecilnya bergantung pada penilaian AI terhadap aktivitas keseluruhan. Sisa bagian lainnya adalah tingkat penyelesaian misi untuk mengganti profesi, yang dia tidak selesaikan dengan baik dalam kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia diberi misi dengan peringkat C untuk seorang Thief, di mana dia harus melawan klonnya dengan 2 kali lipat atribut. Klon yang diciptakan oleh AI tidak hanya tahu atributnya, tetapi juga semua serangannya, dan cara dia bertahan. Selain itu, klon itu memiliki karakteristik ganda. Pemain lain hanya perlu mengalahkan boss dungeon yang atributnya disesuaikan dengan peserta, tetapi di forum, tidak ada yang melawan dirinya sendiri. Ling Che berharap kali ini segalanya akan berbeda. Dengan karakteristik yang berbeda, dia yakin apapun misinya, dia akan berhasil. Dia harus mengisi penuh skala kebangkitannya dalam hidup ini. Kegagalan tidak bisa diterima. Peserta lain duduk di kursi dengan gugup, sementara yang lainnya memberi semangat. Tiba-tiba, kursi itu hidup dan memeluk pinggang gadis pemanah itu, menyambutnya. Beberapa saat kemudian, kursi tua itu berbunyi sendiri, menggumamkan sesuatu yang hanya dimengerti oleh dirinya. Pemanah itu ahli dalam penempatan, dan dengan karakteristik serta pencapaiannya, misi ini cocok untuknya. Setelah membuat keputusan akhir, kursi melepaskan gadis itu dan mengumumkan bahwa misi peringkat B tersedia untuknya. Ling Che sudah sering melihat pemandangan ini, namun tetap merasa aneh setiap kali melihatnya. Ling Che memutuskan untuk maju. Kursi mulai menganalisis datanya dan beberapa saat kemudian mengumumkan bahwa misi peringkat A tersedia untuknya. Ling Che merasa senang. Misi peringkat A untuk Thief selalu melibatkan eksplorasi peta, dan dia pasti bisa meraih nilai maksimal. Namun, tiba-tiba, kursi itu menutup lengannya lagi, membuat Ling Che tegang. Ini adalah pertama kalinya kursi magis mengalami situasi seperti ini. Ternyata, dengan terkejut, kursi itu berkata bahwa Ling Che memiliki aura yang sama dengan mereka, persis sama. Ling Che segera membebaskan dirinya dari cengkraman tester itu dan bertanya-tanya, apa maksud aura itu? Apa artinya ini? Tidak ada dalam kehidupan yang sebelumnya Ling Che mendengar hal seperti ini.
dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang kursi itu tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Ia mengumumkan misi peringkat S untuk Ling Che, dan dia mulai terjatuh ke dalam portal berwarna-warni. Pada awalnya, pemain lain mengira mereka salah lihat. Thief itu memiliki portal berwarna-warni, sementara biasanya portal itu berwarna putih. Semua orang bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ling Che tak bisa mempercayai kenyataan yang terjadi. Tiba-tiba muncul dua misi, tapi dari mana datangnya misi peringkat S? Dalam beberapa detik, dia menemukan dirinya berada di sebuah kota yang sepi, di tengah hujan deras. Sistem memberitahu bahwa dia telah sampai pada misi untuk Thief yang akan mengganti profesi mereka. Ling Che merasa seolah-olah nasib sedang memainkannya, seolah-olah ia sedang dibalas dendam. Sistem ini tampaknya ingin menjebloskannya kembali ke jurang keputusasaan, bahkan dalam kehidupan ini, dan Ling Che sadar bahwa tidak ada hal baik yang menunggunya. Pemberitahuan dari sistem mengatakan bahwa tujuan misinya adalah mengalahkan 3 klon dirinya sendiri dengan karakteristik yang dilipat gandakan dan tidak ada batasan waktu. Ling Che mengumpat keras, menyalahkan misi ini. Dia sudah mempersiapkan begitu banyak, tetapi tidak pernah melihat informasi seperti ini sebelumnya. Thief itu menyadari bahwa dia tidak bisa kalah. Jika dia ingin mengubah hidupnya, itu harus melalui kebangkitan. Tak peduli seberapa keras takdir memukulnya dalam kehidupan ini, kegagalan tidak bisa diterima. Dia harus merencanakan strategi dan bertahan. Karakteristik klon yang 2 kali lebih kuat dari dirinya membuatnya sadar bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran langsung. Ling Che memutuskan untuk hanya mengelilingi klon, menghindari dan berlari di sekitarnya sampai waktu habis. Namun, saat dia terbenam dalam perencanaan, dia tidak menyadari bahwa salah satu klon sudah terbang ke arahnya dari atas. Sekejap kemudian, Ling Che sudah terjatuh ke tanah, berusaha menghindari pukulan berikutnya. Klon itu tidak berniat berhenti. Untungnya, hanya satu yang ada di sini sejauh ini. Ling Che tidak tahu mengapa dia mengingat rasa malu ini, dia seharusnya tidak berkonsentrasi pada masa lalu. Kini, dia menulis cerita baru. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah tetap tenang, karena segalanya akan berbeda di kehidupan ini. Tiba-tiba, 10 detik tersisa sebelum misi dimulai. Ling Che tak bisa menggunakan keterampilan khususnya. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah pertempuran dengan teknik dasar, tetapi kali ini tak ada batasan waktu. Tampaknya taktik menunda tidak akan berhasil, jadi satu-satunya pilihan terbaik adalah kabur agar klon-klon itu tidak menyekapnya sekaligus. Ling Che perlu berpikir dengan tenang dan hati-hati, dan kali ini dia punya waktu untuk itu. Begitu 10 detik berlalu, misi pergantian profesi dimulai. Kali ini, ada 3 klon yang harus terpecah untuk menemukannya. Akan ada waktu singkat untuk bertarung 1 lawan 1. Jika pemain mati di sini, karakteristik klon akan meningkat 2 kali lipat lagi. Klon-klon ini sempurna, dan jika Ling Che ingin mengisi penuh skala kebangkitannya, dia harus menyelesaikan misi dengan sempurna. Pertanyaan utama bagi Ling Che adalah bagaimana melakukannya dengan benar. Pikiran Ling Che terganggu oleh salah satu klonnya yang memecahkan kaca jendela dan menyeretnya keluar. Tindakan klon itu menunjukkan bahwa dia ingin bertarung di luar, bukan di dalam bangunan. Ling Che tidak punya pilihan selain menghindari pertempuran sementara ia berpikir mencari cara yang lebih efektif. Kekuatan klon itu sangat mengesankan. Ling Che, meskipun terlatih dengan baik, nyaris tak mampu menangkis serangan-serangan mereka. Jika Ling Che sedikit saja lengah, klon itu sudah bisa menusuk jantungnya. Kecepatan AI itu menakutkan. Karakteristik ganda lawan benar-benar luar biasa, tapi Ling Che harus tetap tenang. Dia harus berpikir apa yang akan dilakukannya. Namun, sebelum Ling Che bisa menyelesaikan pemikirannya, klon itu sudah muncul di samping dan menendangnya. Semua terjadi sangat cepat. Ling Che bahkan belum sempat berpikir dan sudah diserang. Dia tak punya kesempatan melawan teknik dasar klon itu. Dia terjatuh dari bangunan ke tanah dengan tubuhnya yang terhempas keras ke permukaan, menghancurkan aspal di sekitarnya. Namun, meskipun sakit luar biasa, Ling Che sadar bahwa dia tidak punya waktu untuk istirahat. Klon sudah terbang ke arahnya lagi. Pemberitahuan sistem menyatakan bahwa pertahanan Ling Che telah terlampaui. Klon itu tanpa ampun menendangnya, dan Ling Che tak bisa terus-menerus menghindar. Ling Che bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan, dan tak melihat adanya kesempatan untuk dirinya. Setelah pukulan lagi, dia menyadari bahwa hidupnya dalam kehidupan ini mungkin tak akan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ketika melihat 2 klon lagi bergabung dengan yang pertama,
dia menyadari bahwa kali ini situasinya bisa lebih hopeless. Yang tersisa bagi Ling Che hanya bertanya pada takdir, seberapa lama lagi ia akan menghadapi rintangan seperti ini. Misi ini tampaknya tak mungkin diselesaikan, dan mungkin lebih baik menyerah dan membiarkan semua ini berakhir. Namun, secara tak terduga, cahaya putih harapan bersinar terang di ujung terowongan. Ling Che kini mengerti. Beberapa meter dari tanah, dia menyadari masih ada harapan untuk menang. Ling Che memutuskan untuk bertarung dan memasuki pertempuran melawan dua klon sekaligus, seperti yang dia duga. Ini adalah jalan keluarnya. Ling Che melompat dari tanah, dan satu klon berusaha untuk mencegahnya melarikan diri, mencoba menyerangnya. Ling Che dengan gesit menghindari serangan itu, dan dalam sekejap, dia memutuskan untuk berterima kasih kepada klon atas serangan itu, karena itu memberinya kesempatan untuk mendarat di atap, tempat yang lebih tinggi dan lebih strategis. Ling Che kini berada di persimpangan jalan, terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Meskipun pertarungan melawan klon-klonnya sudah selesai, namun peperangan dalam dirinya masih jauh dari kata usai. Pikiran Ling Che, tajam dan penuh perhitungan, berjuang keras untuk merangkai teka-teki yang ada di depannya. Petunjuk yang diberikan sudah jelas, momentum, kunci untuk memahami kekuatan sejati dirinya. Refleks terlatihnya, inti dari momentum itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh klon-klon tersebut. Inilah keunggulan yang ia butuhkan, keuntungan yang akan menjadi penentu dalam detik-detik akhir pertempurannya. Meskipun klon-klon itu memiliki kekuatan yang luar biasa, pada akhirnya mereka terbatas oleh ketidakmampuan mereka untuk memahami inti dari momentum ini. Tidak peduli seberapa cepat atau sekuat apa mereka tidak akan pernah bisa menandingi naluri manusia yang telah dipahami oleh Ling Che. Ling Che harus mempercayai perasaannya, melepaskan rasa takut dan kecemasan yang selama ini menghambatnya. Di kehidupan ini, ia tak akan lagi menjadi korban dari keraguannya sendiri. Momen langka, sebuah senyuman muncul di wajah Ling Che saat ia menyadari bahwa musuh-musuhnya, meskipun mengerikan, ternyata masih mungkin untuk dikalahkan. Pertarungan sejati kini bukan lagi soal kekuatan mentah. Ini tentang kontrol, tentang ruang antara serangan, tentang waktu pemulihan setelah setiap pukulan. Ling Che tahu, tidak peduli seberapa besar kemampuan klon-klon tersebut, mekanisme pertarungan, terutama waktu pemulihan, akan tetap sama. Ketahanan Ling Che yang telah ditempa melalui pertarungan tanpa henti, memungkinkan dirinya untuk bertahan dari serangan mereka, pulih lebih cepat daripada mereka bisa menyerang lagi. Ini adalah kunci. Klon-klon itu tidak memiliki peluang. Ling Che akhirnya percaya pada kemampuannya sendiri. Ketika klon pertama jatuh, rasa percaya diri Ling Che semakin tumbuh. Dua klon yang tersisa, melihat rekan mereka yang telah kalah, memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Kecepatan mereka memang mengesankan, namun mereka tetap tidak bisa menandingi momentum yang telah dimiliki Ling Che. Ia telah mencapai level di mana momentum bukan hanya sekadar keterampilan, tapi sudah menjadi insting. Itu adalah perbedaan antara petarung berpengalaman dan seorang pemula. Ketika Ling Che bergerak, ketika ia membalas serangan, ia merasakan alur pertempuran dalam tubuhnya sendiri, seperti sebuah irama yang mengalir dari setiap otot dan persendiannya. Dengan penuh keyakinan, Ling Che mulai mengambil langkah untuk memberikan pukulan penentu. Serangannya mengirimkan klon pertama terbang ke udara. Akhirnya, hanya tinggal satu klon yang tersisa, dan musuh ini sudah mempersiapkan serangan terakhir yang mematikan. Ling Che menatap klon yang tersisa itu dengan penuh tekad, berpikir dalam hati bahwa ternyata di kehidupan ini, peran antara pemburu dan yang diburu telah berbalik. Sementara itu, di tempat yang jauh, Stillwaters tengah berbincang dengan Tiana. Tiana mengatakan bahwa Ling Che telah memenuhi bagian dari taruhan mereka dan berhasil masuk ke dalam 10 besar peringkat tim. Namun, Stillwaters sudah mengetahui hal itu. Tidak mengherankan, mengingat betapa populernya Shadow akhir-akhir ini. Lily menambahkan bahwa meskipun Ling Che tengah merangkak naik dalam peringkat tim, para pemain lainnya sedang sibuk berusaha untuk segera mengganti profesi dan awaken. Beberapa guild lain juga sudah mengirimkan kelompok-kelompok untuk melakukan pergantian profesi. Tiana pun mendengar tentang hal itu dan mengerti bahwa para awaken di dunia nyata kini semakin berpengaruh. Ia yakin, Ling Che pasti sangat terburu-buru untuk segera menjadi awaken. Stillwaters pun berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Ia ingin melihat Ling Che ketika akhirnya ia terbangun.
Tiana pun menjawab bahwa ia memahami keinginan Stillwaters dan tidak khawatir dengan nasib Ling Che. Jika itu Ling Che, semuanya pasti akan baik-baik saja. Namun, sementara itu, Ling Che yang telah berhasil menyelesaikan misi pergantian profesinya merasa putus asa. Sesuatu tampaknya telah berjalan salah lagi. Sistem menjanjikan profesi baru untuk kelas Steve dan hadiah permainan yang lebih menarik sebagai imbalannya. Ling Che telah berusaha sekuat tenaga, harus mengganti profesinya, tetapi ternyata tidak ada yang berubah. Ia menatap layar biru sekali lagi, di mana skala kebangkitan setelah menyelesaikan misi masih berada di angka 12%. Ling Che tidak mengerti apa yang salah, apa yang telah meleset kali ini. Gelombang keputusasaan mulai menyergapnya. Mengapa skala kebangkitan tetap 12%? Ini tidak mungkin. Ia merasa tidak mungkin melakukan semuanya dengan cara yang sama, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tubuh Ling Che terjatuh, lututnya menyentuh tanah. Ia memohon dalam hati agar sejarah tidak terulang. Namun, sepertinya kehidupan masa lalunya kembali mengejarnya. Ling Che menatap layar pemberitahuan dengan kebingungan yang semakin dalam. Pada titik ini, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menjadi awaken berarti menerima sinyal khusus dari perangkat permainan yang mengaktifkan bagian-bagian tertentu dalam otak. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan keterampilan dari permainan di kehidupan nyata. Heavenland adalah sebuah permainan yang dikembangkan oleh pemerintah, diciptakan untuk membangkitkan potensi tersembunyi umat manusia. Namun, tidak jelas mengapa mereka yang terbangun dengan persentase tinggi terus mencapai puncak di berbagai bidang, dan pada akhirnya menjadi lebih kuat di dunia nyata. Dengan status awaken, seseorang memperoleh perlakuan khusus dari negara, status sebagai prajurit negara, serta posisi resmi dalam pemerintahan. Status orang yang terbangun menentukan tempat mereka dalam masyarakat. Sementara mereka yang gagal bangkit di kehidupan lalu menjadi bagian dari kasta rendah. Ling Che, yang adalah seorang anak yatim, dibully dalam kehidupan nyata, menerima pekerjaan apapun tanpa rasa harga diri. Ia merasa dirinya seperti sampah, tak memiliki harapan, dan hari esok tampak kelabu di matanya. Ia sangat-sangat tidak ingin mengulang semuanya lagi. Akankah ia kembali menjadi sampah di kehidupan ini? Tiba-tiba, sang Thief melihat dua pilihan pada layar pemberitahuan, keluar atau lanjut. Ling Che begitu terguncang oleh pesan sistem itu, hingga ia tidak menyadari bahwa setelah misi selesai, satu-satunya tombol yang tersedia adalah tombol keluar. Ling Che kini berdiri di ambang keputusan besar. Dia baru saja menerima notifikasi yang membuatnya bingung. Tombol lanjut. Tombol itu, yang sama sekali tidak pernah dia dengar sebelumnya, muncul begitu saja, seolah-olah mengundangnya untuk menekan dan melangkah ke tahap yang lebih jauh. Ling Che merasa ada yang aneh. Seharusnya tidak ada opsi seperti itu. Mungkin ini adalah jebakan, atau mungkin ini adalah kesempatan yang langka untuknya. Setelah berpikir panjang, dia menyadari bahwa misi ini memang luar biasa. Bahkan di kehidupan sebelumnya sekalipun, dia tidak pernah mendengar tentang S-Rank atau deskripsi yang begitu aneh ini. Meskipun Ling Che tidak berhasil awaken, perubahan profesi tetap dianggap berhasil, meskipun ada risiko besar. Jika dia gagal, dia harus menunggu hingga bulan depan untuk mencoba lagi, dan itu berarti resiko terlalu besar. Ling Che memutuskan untuk tidak menyerah, tidak seperti saat dia tergantung terbalik di pohon, tak berdaya, di kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia bertekad untuk tidak pernah menyerah lagi. Kini, ia memutuskan untuk berteriak pada sistem. Terserahlah. Dan tanpa ragu, dia menekan tombol lanjut dengan seluruh kekuatannya. Sebuah pemberitahuan muncul, memberitahu bahwa Ling Che telah melangkah ke tahap kedua dari misi ini. Kejutan melanda dirinya, ternyata ada tahap kedua dalam misi ini. Ling Che tak menyangka bahwa hasil dari tahap pertama akan dipertahankan dan dilanjutkan. Ternyata skala kebangkitan Ling Che tidak terhenti pada angka 12%. Dia masih memiliki kesempatan untuk terbangun sepenuhnya. Misi tahap kedua mengharuskan Ling Che untuk mengalahkan 6 klon, yang kali ini memiliki kekuatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Walaupun jumlah klon meningkat 2 kali lipat, Ling Che merasa lebih siap daripada sebelumnya. Rasa percaya dirinya melonjak. Kepercayaan pada kemampuannya sudah mencapai titik yang tak tergoyahkan. Ia tak sabar untuk mengetahui seberapa jauh ia bisa melangkah dalam kehidupan ini. Ketika countdown dimulai, sistem mengucapkan semoga beruntung, yang terdengar seperti dorongan terakhir untuk membuat Ling Che semakin bersemangat.
Di sisi lain, Lily kembali mengunjungi Tiana dan menanyakan tentang Ling Che. Tiana menjawab bahwa status Ling Che masih belum dapat diakses, yang membuat Lily terkejut. Sudah lebih dari 12 jam sejak Ling Che memulai misinya, seharusnya dengan kemampuannya, Ling Che bisa menyelesaikan misi itu lebih cepat. Mungkin, pikir Lily, Ling Che sedang teralihkan oleh masalah lain di kehidupan nyata. Tidak seperti Guildmaster dan wakil Guildmaster yang hanya butuh setengah jam untuk mengganti profesi, Ling Che sudah lebih dari 12 jam tanpa hasil. Tiana pun menjawab dengan lebih tenang, Ling Che bukan orang yang seperti itu. Mungkin dia sedang menghadapi masalah yang lebih besar. Tiana teringat bahwa Ling Che dan Ryuko hampir bersamaan memasuki misi ini. Namun, Ryuko hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan misi tersebut. Lily kemudian menambahkan bahwa belakangan ini, kelompok thief dari Wolfang semakin berani, bahkan Squirrel sendiri memimpin serangan terhadap mereka. Ling Che, menurut Tiana, sepertinya tidak memberitahukan apapun tentang hal ini kepada siapapun. Stillwaters percaya bahwa musuh mereka tidak mengetahui bahwa Shadow sekarang menjadi bagian dari Nebulus. Tiana pun tidak tahu apa-apa tentang itu, lagi pula Ling Che tidak memberitahunya. Namun, Tiana merasa bahwa Ling Che adalah orang yang sangat arogan. Kemungkinan besar, dia hanya ingin membalas dendam. Lily menambahkan bahwa belakangan ini, Wolfang semakin sombong dan seringkali menutup mata terhadap tindakan anggota mereka. Tiana berpendapat bahwa jika konflik antara Nebulus dan Wolfang semakin intens, tak lama lagi perang besar akan terjadi. Tapi, itu akan datang nanti. Untuk saat ini, Tiana lebih khawatir dengan nasib Ling Che, berharap agar dia baik-baik saja. Sementara itu, Ling Che berdiri di hadapan 6 klon yang siap bertempur. Matanya penuh dengan tekad. Tidak ada keraguan lagi. Dia merasa lebih bebas, lebih fokus daripada sebelumnya. Tak ada beban yang menghalangi pikirannya. Semua ketakutan, semua keraguan telah menghilang. Dan kini, hanya ada pertempuran yang harus dimenangkan. Ling Che siap menghadapi tantangan ini. Waktu berlalu dan sebulan kemudian, ruang tunggu dari eselon ketiga di markas besar Nebulus dipenuhi dengan pemain yang baru saja menyelesaikan misinya. Mereka berjalan keluar dari portal dengan wajah puas. Semua merasa bahwa misi mereka berjalan lancar. Kelompok itu menyimpulkan bahwa Ryuko adalah pemimpin yang sangat dapat diandalkan, dan dia sangat tersanjung. Pemain-pemain lain yang mendengar julukan Ryuko segera mendekat, memintanya untuk membantu mereka dalam beberapa dungeon dan ujian. Kelompok itu akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Ryuko atas bantuannya, namun dia memutuskan untuk beristirahat, karena Tiana pasti akan mencari tahu, dan jika itu terjadi, mereka semua akan selesai. Melihat Ryuko pergi, mereka merasa takjub. Dulu, dia adalah pemula yang hijau. Tak ada yang mau berhubungan dengannya, atau menerima dia ke dalam tim. Sekarang, tak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Ryuko adalah anggota dari Shadow, dan berkat Tiana, dia membantu mereka. Dengan kemampuannya, Ryuko dengan mudah bisa menjadi tank utama dari eselon kedua, bahkan eselon pertama, guild tersebut. Namun, satu hal yang tidak diketahui banyak orang, berita tentang sang pemimpin Shadow, sang thief yang dulu membuat keributan, kini menghilang begitu saja. Ada desas-desus bahwa wakil dari Wolfang mengatur sesuatu untuknya, dan kini dia sudah menghilang selama sebulan. Gosip itu berbisik pelan, menjaga suara mereka agar tidak merusak reputasi guild. Ryuko merasakan ada sesuatu yang hilang. Sudah sebulan lamanya sejak dia terakhir kali mendengar kabar dari Ling Che, dan rasa rindu terhadap teman lamanya semakin menggelora. Banyak hal yang telah berubah selama waktu itu. Ryuko sendiri, begitu pula para anggota Shadow lainnya, telah menjadi lebih kuat. Namun, satu hal yang tetap menjadi misteri adalah keberadaan Ling Che. Mereka semua tidak tahu di mana dia berada. Ryuko membuka obrolan grup, berharap ada sedikit kabar, tetapi sayangnya, tidak ada yang tahu apa-apa. Tilis, yang seharusnya fokus pada misinya, mulai merasa kesal. Ling Che terus offline, tak ada komunikasi sama sekali. Dia bahkan membayangkan bahwa Ling Che mungkin sudah meninggalkan akunnya. Jika Ling Che kembali, kemungkinan besar dia tidak akan punya waktu untuk meningkatkan levelnya lagi, mengingat banyaknya misi perubahan profesi yang harus diselesaikan. Tapi, Tilis tidak punya waktu untuk berlarut-larut dalam pikirannya. Komandan skuad memberi perintah, dan Tilis harus segera bergerak. Ayahnya sudah memperingatkannya untuk tidak terlalu lama bersantai. Tilis hanya menjawab dengan tenang bahwa Paman Kyle tidak perlu khawatir. Dia pun melanjutkan misinya,
Namun sesaat setelah itu, dia tercengang. Timnya tidak dapat mengalahkan monster yang seharusnya sangat lemah. Tak ada tantangan di pertarungan itu, namun Paman Kyle menyuruhnya untuk diam dan menyerang, yang akhirnya ia lakukan dengan patuh. Sementara itu, masalah lain muncul. Lily berteriak, tidak mengerti bagaimana musuh berani menyerang wilayah mereka. Itu adalah provokasi yang jelas. Stillwaters bertanya, apakah mereka benar-benar menyerang markas ketiga mereka. Lily mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukannya dan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan 6 titik kontrol di daerah tersebut. Setiap guild mendapat 3 titik. Setelah itu, barulah pertempuran akan dimulai. Namun, titik keempat sudah diserang, yang mengarah pada pertanyaan besar. Bagaimana mereka harus merespon? Stillwaters segera mulai menghitung langkah-langkah yang harus diambil. Jika musuh bergerak terlebih dahulu, mereka harus memberikan respons yang lebih besar lagi. Salah satunya adalah mengambil 1 titik kontrol untuk meningkatkan keuntungan dungeon mereka di masa depan. Namun, ada masalah. Titik keempat sangat dijaga ketat, dan jika mereka memutuskan untuk menyerang, guild mereka bisa mengalami kerugian besar. Titik keenam berada di ujung jurang, yang artinya itu harus dieliminasi sebagai pilihan. Stillwaters tiba-tiba ingat tentang Ling Che. Sudah sebulan berlalu, dan Ling Che tidak pernah memberi kabar. Lily mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kemana Ling Che pergi setelah dia memutuskan untuk mengganti profesi. Tiana juga merasa cemas karena tidak ada komunikasi dari Ling Che. Stillwaters berharap agar Ling Che tidak mengecewakan mereka, karena kesuksesan misi ini sangat bergantung pada Shadow yang mereka rencanakan. Di sisi lain, di dalam dungeon perubahan profesi, Ling Che mendekati akhir dari ujiannya. Seketika, sebuah notifikasi muncul di layar, memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan tahap ke-10 dari perubahan profesinya. Di sekelilingnya, tubuh klon-klon yang telah ia kalahkan berserakan, membentuk tumpukan mayat digital. Ling Che mengamati sekeliling, merasa akhirnya bisa menghela napas setelah sekian lama. Sebulan telah berlalu sejak dia memulai quest ini, dan sekarang, dia merasa bahwa akhirnya dia bisa beristirahat. Misi ini telah berakhir, dan hasil dari kebangkitannya, 100% awakening, telah tercapai. Sistem memberinya sebuah hadiah khusus, dan Ling Che menyadari bahwa dia kini berdiri di puncak dunia yang baru. Notifikasi itu mengungkapkan bahwa Ling Che telah berhasil membuka kemampuan dual wielding untuk kelas Thief. Sebagai bagian dari hadiahnya, Ling Che menerima Bone Dagger, sebuah senjata yang memberikan bonus permanen plus 10 pada dexterity. Ling Che memperhatikan senjata itu, namun sedikit kecewa. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu betul bahwa senjata dengan peringkat Wooden adalah yang paling rendah. Senjata yang didapatkan setelah menyelesaikan misi biasanya dibagi dalam 7 peringkat, dari Wooden yang paling rendah hingga Mythical yang sangat langka dan bisa mengubah takdir seorang pemain. Meskipun Ling Che merasa senjata ini tidak terlalu istimewa, dia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Ketika membaca deskripsi pedang tersebut, ada satu kalimat yang menarik perhatiannya, tentang sebuah misi baru yang bernama Mercenary Dominion, yang memungkinkan dirinya untuk meningkatkan peringkat senjatanya. Ini berarti Ling Che punya kesempatan untuk mengupgrade Bone Dagger menjadi senjata dengan peringkat Mythical, yang akan membuatnya jauh lebih kuat. Saat dia memandang sekeliling, dia melihat klon-klon yang ia kalahkan mulai menghilang, menjadi piksel-piksel yang tersebar di udara. Ling Che sudah kehilangan hitungan berapa banyak klon yang harus ia lawan selama sebulan ini. Namun, dia tahu satu hal. Pertempuran ini telah mengubah dirinya. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi portal berwarna yang menariknya masuk. Ling Che merasa ini adalah fase baru dalam hidupnya, dan meskipun dia tidak pernah mendengar tentang hal ini di kehidupan sebelumnya, dia merasa yakin. Dengan 100% awakening, dia telah melewati ujian yang tak terbayangkan sebelumnya. Sistem dengan wajah seorang gadis muncul di hadapannya, memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan 10 tahap dan tetap tak terkalahkan, bahkan ketika dihadapkan pada 1536 klon di tahap terakhir. Tidak ada keraguan, Ling Che telah berhasil, dan dunia baru kini terbuka lebar di hadapannya. Sistem mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, sebuah kekuatan tersembunyi yang tidak tercatat dalam data manapun. Ling Che bingung. Kekuatan tersembunyi? Apa maksudnya? Tiba-tiba, sebuah benda di sabuknya mulai menyala. Kilatan energi terpancar dari alat itu ke segala arah, membentuk pola yang kompleks di udara. Ling Che buru-buru mengambilnya.
Itu adalah simbol Valor. Sistem segera mengenali sumber anomali tersebut. Benda itulah yang memicu respons aneh tadi. Dan lebih mengejutkan lagi, Ling Che ternyata adalah salah satu kandidat untuk menjadi The Great One. Ling Che terdiam. Dia? Salah satu dari 3 kandidat terpilih? Sistem menegaskan, hanya ada 3 calon di seluruh dunia game. Dan Ling Che adalah salah satunya. Semakin banyak pertanyaan muncul dalam kepalanya. Apakah ini alasan kenapa lelaki tua itu dulu bersikap aneh? Apakah kekuatannya selama ini memang istimewa? Sistem kemudian memberitahu, karena Ling Che telah mencapai awakened form sempurna 100%, dia berhak mendapatkan hadiah spesial. Bukan item biasa, tapi sebuah kelas sigil. Sebuah lambang yang memberinya kemampuan dari kelas lain, permanen, tidak bisa diubah. Ling Che nyaris tak percaya. Suara elektronik sistem kembali muncul, memintanya untuk memilih. Warrior, Archer, Mage, atau Cleric. Pikirannya berputar cepat. Cleric terlalu suportif. Warrior tidak cocok dengan gaya serang cepatnya. Archer memang memberi serangan jarak jauh, tapi masih belum cukup fleksibel. Lalu, Mage. Kerusakan magis yang masif, sihir yang tak terduga, dan kemampuan memanggil makhluk mengerikan dari dimensi lain. Itulah yang dia cari. Tanpa ragu lagi, Ling Che memilih Sigil of the Mage. Detik berikutnya, sistem membuka portal menuju dunia game. Sebelum Ling Che melangkah masuk, sistem mengucapkan selamat. Dia kini adalah Perfect Awakened One. Ling Che menatap portal bercahaya itu. Saatnya kembali. Di Hall of Class Change, portal terbuka, dan dari dalamnya, Ling Che melangkah keluar. Tak ada yang memperhatikannya. Sudah sebulan sejak terakhir kali ia melihat pemain lain secara langsung. Perasaannya bercampur, aneh, tapi juga menyenangkan. Dia menggaruk dahinya, sedikit gugup. Sigil Mage tersembunyi dari pandangan luar, dan itu lebih baik. Jika terlihat, pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Notifikasi muncul. Ribuan pesan belum terbaca, dan benar saja, semua dari Tiana. Saat dia membuka pesan itu, seolah Pandora Box meledak. Denting notifikasi menggema ke seluruh ruangan. Para pemain di sekitarnya menoleh, kaget melihat jumlah pesan yang masuk. Seseorang jelas kehilangan kesabaran. Pesan dari Ryuko penuh perhatian seperti biasa. Pria itu memang tipe yang selalu khawatir. Tilis? Sudah pasti mengamuk. Dari sekian banyak pesan, Ling Che juga menemukan 3 pesan pendek dari Bird of Darkness. Singkat, tapi tetap menunjukkan kepedulian. Lalu, Tiana. Setelah membaca pesannya, Ling Che baru menyadari betapa banyak hal yang telah terjadi selama sebulan. Level pemain lain melonjak. Guild Wolfang dan Celestial bahkan telah beraliansi. Dalam kehidupan sebelumnya, hal itu tidak pernah terjadi. Ada banyak perbedaan sekarang, dan Ling Che tahu ia harus lebih berhati-hati. Setelah membaca semuanya, Ling Che menarik napas dalam. Ia membalas, memberitahu bahwa dirinya telah kembali dan berada di Stronghold nomor 3. Di lokasi yang sama, Kepala pasukan tengah menyemangati rekan-rekannya. Mereka bersiap mendorong pasukan Wolfang kembali ke sarang mereka. Seorang pemain melapor bahwa musuh memiliki jumlah dan sumber daya yang jauh lebih banyak. Mereka butuh bantuan dari Guildmaster. Kepala pasukan mengangguk setuju. Panggil siapapun yang bisa, ujarnya. Jangan bilang Nebulus selemah itu. Di sisi lain, Komandan unit Wolfang mulai berteriak lantang. Aku dan 50 saudaraku sudah bosan menunggu. Salah satu pemain berkata bahwa bantuan sudah dipanggil. Sayangnya, teleportasi tidak bisa digunakan di sini. Bantuan dari benteng kedua sedang dalam perjalanan, tapi mereka telah bertarung selama hampir 2 jam tanpa henti. Musuh terus menyerang, bergantian, tanpa memberi jeda sedikit pun. Kini, stamina para pemain hampir habis. Ini bukan pertempuran acak. Serangan ini sudah direncanakan. Serangan kilat, jebakan sempurna. Mereka hanya perlu bertahan sampai bantuan datang. Tapi, itu hampir mustahil. Komandan Wolfang kembali mencibir. Lihat anak buahmu, ejeknya. Bahkan mereka sudah tidak mau bertarung lagi. Di mana brotherhoodmu yang katanya hebat itu, hah? Sekarang cuma sisa pecundang yang lemah. Kabut tebal menggulung di atas markas Nebulus saat 2 pasukan berdiri saling berhadapan. Di barisan depan, kepala unit Nebulus menegaskan bahwa pasukan musuh telah melanggar perjanjian antar guild, menyerbu wilayah yang seharusnya netral. Namun, komandan unit Wolfang hanya tertawa sinis. Menurutnya, ini bukan pelanggaran, ini strategi. Dengan nada menantang,
Komandan Wolfang menyuruh lawannya berhenti mengoceh dan menyarankan agar mereka segera memanggil bala bantuan sebelum nama Wolfang dikenal karena menindas yang lemah. Tiba-tiba, dari arah Henning yang tak terduga, terdengar suara baru. Dingin, tenang, dan memotong kesombongan yang menggantung di udara. Tak perlu membuang waktu untuk sampah seperti Wolfang. Ucapan itu menghentikan sang komandan seketika. Matanya menyipit, geram. Siapa yang berani menyela? Siapa yang berani menginjakan kaki di tengah ketegangan dua pasukan? Ling Che, sosok misterius yang berdiri di antara bayangan pohon, langsung menyadari bahwa serangan ini bukan kebetulan. Jika Wolfang memang datang dengan rencana, pasti ada target yang mereka incar. Namun, satu hal terasa janggal. Jika ini rencana guild, kenapa hanya mengirim satu orang? Ling Che menduga ini hanya provokasi. Musuh mencoba menguras tenaga Nebulus secara perlahan, dan jika mereka terpancing memanggil bantuan, titik pertahanan lain akan melemah. Saat itulah serangan besar-besaran dimulai. Dari sisi Nebulus, Kapten Skuad hanya bisa menebak. Ia tidak mengenal Ling Che, tapi aura yang dipancarkan lelaki itu jelas berbeda. Bukan thief biasa. Mungkin seorang ahli yang dikirim langsung oleh guild. Ling Che lalu memperkenalkan diri. Level 15. Baru saja mengganti profesi. Sontak, seluruh medan menjadi riuh. Tawa, ejekan, dan cemoohan membanjiri udara. Semua penjaga benteng di tempat ini sudah minimal level 23. Apa orang ini sedang cari mati? Kepala unit Wolfang ikut menertawakan. Ia menyindir, mengatakan bahwa Ling Che hanya cocok jadi maskot untuk Nebulus. Namun tawanya terpotong seketika. Dalam satu gerakan secepat kilat, Ling Che menempelkan belati ke tenggorokan sang komandan. Aku tak peduli level. Yang penting siapa yang masih berdiri setelah pertarungan ini. Sang komandan terpaku. Ia tak menyangka thief itu bisa bergerak secepat itu. Ling Che mencabut belati keduanya. Mata pisau berkilau tajam di bawah cahaya samar hutan. 50 musuh berdiri di hadapannya. Bagus. Saatnya menguji senjata baru. Dari kejauhan, Komandan Nebulus hanya bisa menatap. Apa pria itu gila? Terjun sendirian ke tengah kerumunan musuh. Di sisi lain, Komandan Wolfang mulai curiga. Gerakan Ling Che bukan milik pemain level 15. Namun, sebagai petarung level 25, ia yakin bisa menyingkirkannya dalam sekejap. Ia berteriak, mengancam akan memberi pelajaran pada Ling Che secara pribadi. Namun, Ling Che telah terbiasa melawan banyak lawan. Ia pernah bertarung melawan klon, melawan tekanan, melawan kematian itu sendiri. Komandan Wolfang menghunus pedangnya, meneriakkan jurus pamungkas, Striking Blade. Namun, sebelum jurus itu sempat selesai, pedang itu terpental dari tangannya. Satu hantaman cepat dari Ling Che, tepat di sela jari. Serangan itu bukan hanya menghentikan jurus lawan, tapi juga membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam detik yang singkat, Ling Che melesat. 3 tebasan menghantam tubuh musuh, sebelum siapapun sempat bereaksi. Saat waktu terasa berhenti, Ling Che berdiri di atas tubuh Komandan Wolfang. Belum berkeringat sedikit pun. Pertahanan lawan longgar, gerakan mereka lambat. Bahkan jika hanya berdiri diam, tak satu pun serangan akan mengenainya. Semua terasa terlalu mudah. Ling Che terlalu terbiasa dengan pertempuran presisi, di mana bahkan tarikan napas musuh adalah bagian dari strategi. Dibandingkan itu, pemain biasa seperti mereka hanyalah penghalang kecil. Tatapannya mengarah ke sisa pasukan Wolfang. Sekarang, giliran kalian. Bersiaplah. Dari sisi padang rumput, pasukan Nebulus hanya bisa menyaksikan. Mereka tak percaya dengan apa yang terjadi. Badai pasir, hasil sihir musuh, telah menutupi pandangan. Namun sang kapten tak tahan. Ia melangkah lebih dekat untuk melihat sendiri. Begitu sampai di tepian medan, Kapten Nebulus terpana. 1 orang, melawan puluhan, dan menang. Pasukan musuh mulai kacau, barisan mereka retak. Bahkan ketika hanya 1 orang yang dihadapi, mereka tak mampu memusatkan perhatian. Ling Che bergerak terlalu cepat. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menandingi kecepatannya. Hanya wakil Komandan Squirrel. Dan kini, Ling Che berdiri di tengah padang rumput, dikelilingi musuh yang mulai panik, bagaikan mimpi buruk yang perlahan berubah jadi kenyataan. Sepertinya level pria itu sangat tinggi. Ling Che yang mendengar pembicaraan para pemain sambil menyerang mereka, hanya bisa tersenyum kecil dan minta maaf, karena dirinya baru saja naik ke level 15. Para pemain yang selamat langsung panik.
mereka berteriak pada para penyihir untuk mengaktifkan Magic Shield dan segera mengepung Thief itu. Namun mereka tak tahu satu hal. Sejak kembali dari proses Awakening, critical chance dan damage multiplier milik Lingche telah meningkat drastis. Serangannya kini menghasilkan 2 kali lipat kerusakan. Dan ini baru permulaan. Lingche tahu pertarungan sesungguhnya akan dimulai saat dungeon terbuka. Tapi sebelum itu, dia butuh pemanasan. Dan pasukan ini bisa dijadikan uji coba untuk kemampuan barunya. Dengan langkah tenang, Lingche berbalik, siap menyerang lagi. Anggota pasukan Nebulus tak bisa mempercayai mata mereka. Seorang Thief level 15 menghabisi satu skuad musuh seorang diri. Namun sebelum mereka sempat mencerna kejadian itu, terdengar suara keras dari belakang. Seorang pemain muncul dari kabut, suaranya penuh kekesalan karena harus menyelamatkan skuad Wolfang. Dia adalah kapten dari Stronghold nomor 4, seorang berserker. Tugas skuad ini sebenarnya hanya memancing musuh, bukan malah dilumpuhkan sepenuhnya. Para anggota yang selamat langsung menyambutnya dengan harapan baru. Kini giliran mereka membalas. Kapten pasukan Nebulus memilih untuk menunggu. Dia tahu, berserker bukanlah musuh biasa. Itu adalah subkelas warrior dengan daya tahan ganda dan kekuatan brutal. Sayangnya, meskipun kapten mereka cukup kuat, berserker berada di level yang sepenuhnya berbeda. Lingche tiba-tiba muncul di samping sang kapten, mengangguk kecil. "Kita tak bisa melawannya," katanya singkat. Wajah kapten memucat. Kemarahan bercampur dengan rasa takut. Dan rasa takut itu makin menjadi-jadi saat aura kekuatan mulai membungkus tubuh sang berserker. "Brengsek, gara-gara Thief sialan ini, kami benar-benar dalam masalah," teriak sang kapten sebelum memerintahkan para maga untuk mengaktifkan barrier secara mendesak. Namun para penyihir justru panik. Mereka kehabisan mana dan serangan jarak jauh dari musuh terlalu kuat untuk ditahan. Berserker berdiri di barisan depan, membatin kalau menjadi kapten benteng hanyalah pemborosan bagi talenta sepertinya. Formasi musuh akan dihancurkan dengan beberapa gelombang serangan jarak jauh, lalu aku sendiri yang akan menghajar mereka dari depan. Namun, sebelum sempat melangkah, sebuah tekanan mengerikan muncul dari belakangnya, teknik Colossal Mountain Pressure. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dari balik asap, seseorang melangkah maju. Ryuko. Dengan tenang, ia berkata, "Kalau yang memanggil adalah Kapten Lingche sendiri, mana mungkin aku terlambat."